Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang hal-hal yang berada di sekitar keamanan cyber atau cyber security. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang SOC. Apa itu SOC? Yuk kita bahas sekarang. SOC atau kepanjangannya adalah Security Operation Center. Mungkin bagi teman-teman masih belum familiar ya, apa itu SOC. Nah, kalau misalkan kita lihat definisinya, SOC itu adalah fungsi utama atau fungsi sentral yang ada di dalam organisasi, di mana SOC ini merupakan kumpulan-kumpulan dari ahli-ahli security, kemudian menentukan proses-proses keamanan, dan juga menentukan atau menggunakan teknologi-teknologi keamanan yang tepat untuk meningkatkan keamanan dari organisasi itu sendiri. Peran SOC ini di dalam organisasi sangat penting dan kalau menurut saya ini sangat vital sekali. Karena zaman sekarang sudah serba digital, perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih ke digitalisasi, maka perusahaan harus sudah mulai aware terhadap peran dari SOC ini. Menurut McAfee, ada 10 fungsi utama dari SOC ini. Yang pertama, SOC bertanggung jawab terhadap resource-resource yang tersedia di dalam organisasi. Di mana dalam fase ini atau langkah pertama ini, SOC akan menentukan resource mana yang harus dilindungi dan bagaimana cara melindunginya. Biasanya, para tim security akan membuat yang namanya security roadmap. Kemudian fungsi yang kedua adalah melakukan preparasi dan juga melakukan tindak preventif. Nah, orang-orang yang berada di dalam SOC ini, mereka selalu melakukan preparasi. Salah satu contohnya misalkan mereka selalu meningkatkan knowledge mereka tentang security, kemudian mendapatkan informasi-informasi tentang serangan-serangan apa saja yang saat ini lagi tren. Kemudian setelah melakukan preparasi, mereka akan melakukan tindakan preventif atau merancang tindakan preventifnya. Di mana tindakan preventif ini dilakukan dengan tujuan agar para penyerang tadi ketika ingin masuk ke dalam sistem di dalam organisasi akan lebih sulit. Paling tidak, sebelum menuju ke server, rintangannya banyak banget. Nah, rintangan-rintangan inilah yang dilakukan oleh SOC. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memonitoring proaktif secara berkelanjutan. Jadi ketika teman-teman bekerja di SOC, nanti jangan heran kalau dalam SOC kita akan memantau atau memonitoring seluruh traffic dan aktivitas di organisasi selama 24/7. Atau maksudnya adalah setiap hari, setiap menit, dan setiap detik. Kemudian fungsi yang keempat dari SOC adalah membuat alert dan juga mengurutkan atau membuat ranking terhadap ancaman-ancaman yang terdeteksi pada fase monitoring tadi. Karena apa? Karena tidak semua ancaman yang masuk ke dalam organisasi itu kita bisa kategorikan sebagai serangan. Mungkin saja ada ancaman-ancaman yang bersifat false positif. Nah, ini kita harus bisa pilah-pilah. Kemudian fungsi kelima adalah melakukan respon terhadap threat tersebut. Jadi ketika kita sudah kita sudah mengelis ranking-ranking ancaman mana yang harus kita tangani, mana yang tidak kita tangani, maka yang kita tangani tadi harus direspon. Nah, ini yang ada di fungsi kelima. Bagaimana cara melakukan responnya? Biasanya tim akan melakukan isolasi terhadap area-area yang diduga menjadi titik masuk para attacker tadi, atau mematikan komputer-komputer dan juga server yang diserang oleh penyerang. Terus fungsi yang keenam, SOC akan melakukan recovery dan remediasi. Jadi ketika kita sudah melakukan isolasi terhadap TKP, kemudian kita sudah mematikan server, komputer, jaringan, atau kita sudah mematikan proses-proses yang diduga terkena serangan-serangan malware misalkan, maka dalam fungsi keenam ini, SOC akan melakukan pemulihan terhadap data-data yang terkena serangan tadi. Apakah ada data yang tercuri, apakah ada yang terhapus, kena malware, dan seterusnya.
maka tugasnya adalah melakukan recovery terhadap data-data yang hilang tadi, atau sistem-sistem yang down tadi. Kemudian, fase yang ketujuh adalah log management. Jadi setelah kita melakukan remediasi, maka SOC akan memeriksa log-log yang ada di seluruh titik-titik perangkat dan juga keamanan yang ada di organisasi tersebut. Nah, biasanya mereka lakukan itu adalah mengkoleksi atau mengumpulkan log-log, kemudian mengelolanya, dan juga mereview seluruh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam jaringan, server, dan juga endpoint. Fungsi yang kedelapan adalah melakukan investigasi terhadap penyebab-penyebab terjadinya serangan tadi. Harapannya, untuk ke depan, organisasi itu tidak lagi terkena serangan-serangan yang sama. Nah, bagaimana tim SOC bisa mendeteksi atau mengetahui penyebabnya? Biasanya dilihat dari log-log yang ada di fungsi ke-7 tadi. Berikutnya, fungsi yang ke-9 adalah melakukan peningkatan atau improvement terhadap security dalam organisasi. Jadi ketika kita sudah tahu penyebab-penyebabnya apa, maka kita harus membuat improvement, harus meningkatkan keamanan-keamanan supaya serangan-serangan yang serupa tidak terulang lagi. Dan jika kita sudah membuat improvement-nya, maka dokumen-dokumen security roadmap yang di awal tadi harus diupdate. Dan fungsi yang ke-10 adalah compliance management atau pengelolaan atau mengelola kepatuhan. Nah, ini fungsi yang agak-agak sulit ya mungkin ya. Karena apa? Ini akan berhubungan dengan human yang ada di organisasi tersebut. Jadi tim SOC ini juga akan bertanggung jawab terhadap membuat compliance terhadap security. Entah bentuknya prosedur, SOP, ataupun rule atau aturan yang nantinya harus dipatuhi oleh semua entitas-entitas dalam organisasi. Nah, inilah 10 fungsi yang biasanya dilakukan oleh SOC. Bagaimana menurut teman-teman? Menarik ya, kira-kira kalau kita bisa kerja sebagai atau tergabung di dalam tim SOC ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil sebenarnya dalam sebuah organisasi, peran dari SOC ini atau fungsi SOC ini sangat vital sekali. Jadi kalau menurut saya, perusahaan itu harus memiliki satu fungsi SOC ini. Ya tidak harus besar ya, tidak harus besar seperti perusahaan-perusahaan enterprise yang sudah bonafit ya dan seterusnya. Tapi paling tidak ada bagian-bagian keamanan ini. Supaya apa? Supaya seluruh aset, seluruh informasi yang ada dalam organisasi itu bisa kita lindungi. Nah, gambar di sebelah ini adalah alur ataupun fase-fase dalam atau mengelola ancaman. Jadi pada SOC ini kita bisa ikuti alur-alur dari threat management ini. Mulai dari bagaimana kita menemukan sesuatu atau fase discovery, kemudian masuk ke fase preliminary investigation, lanjut lagi ke triage, kemudian kita extended investigation-nya, sampai dengan contain dan respond. Jadi inilah langkah-langkah dalam threat management yang biasanya diterapkan dalam tim security atau fungsi SOC ini. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menonton video ini, ataupun bagi para layer-layer manajemen puncak atau top level manajemen dalam perusahaan, mulai mencoba berpikir secara luas. Artinya, ada satu fungsi dalam perusahaan itu yang memang tidak berhubungan langsung dengan bisnis. Tetapi juga kalau fungsi ini tidak ada, maka akan berdampak terhadap bisnis ini. Oleh karena itu, akan lebih baik perusahaan-perusahaan mempunyai bagian-bagian SOC ini. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.